Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan? Semoga Anda senantiasa sehat dan lancar puasanya ya sampai berbuka nanti. Pemirsa, hari ini terasa spesial karena kami berkunjung ke Kota Bogor untuk mengunjungi kediaman salah satu ustadz kesayangan kita semua. Kira-kira siapa ya beliau ya? Mari ikuti kami. Nah, sudah di depan rumah. Bismillah, mudah-mudahan ustadz ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini memang spesial, kita mau main hari ini ke kediamannya Ustadz Hilman. Boleh ya, Ta? Udah datang ke Bogor jauh-jauh dari Jakarta. Dibela-belain khusus buat Ustadz Hilman. Masuk yuk? Boleh Dong. Yuk masuk. Yuk pemirsa. Silakan Mbak Mila. Aduh, Masya Allah Ustadz, rumahnya indah, nyaman, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Ini titipan dari Allah. Mudah-mudahan dengan datangnya teman-teman Gapai Kemuliaan ke rumah ini, semoga makin berkah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini puasanya lancar ya Ustadz ya? Lancar, sama keluarga? Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan. Dan mudah-mudahan pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan juga puasanya juga lancar sampai akhir Ramadan ya Ustadz ya? Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah Ustadz, karena hari ini spesial, kita juga langsung berkunjung ke rumah Ustadz. Pembahasan kita juga masih seputaran bulan suci Ramadan. Pembahasan kita kali ini adalah soal Ramadan datang, waktunya untuk bersihkan hati. Rasa-rasanya penting ya Ustadz ya kalau kita bicara soal Ramadan ini, bahwa poin membersihkan hati itu sangat penting. Kenapa kemudian hakikat Ramadan itu tidak bisa dilepaskan dari kita harus membersihkan hati dulu? Tafadhol Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, Ahilman ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Mila dan teman-teman Gapai Kemuliaan CNN Indonesia sudah hadir di rumah ini. Masya Allah, ini sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Teman-teman bisa hadir di rumah ini dan semoga jadi kebaikan. Amin. Untuk juga pemirsa CNN Indonesia yang menyaksikan tayangan kami hari ini. Sekaligus kita memulai dengan wajah baru karena sekarang sudah masuk di bulan suci Ramadan. Iya, bicara tentang Ramadan ini, tentu Ramadan itu kan bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan, dan bulan yang di dalamnya ada banyak kebaikan. Disebutkan dalam sebuah keterangan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, yatamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan minta every month is Ramadan. Mereka akan minta setiap bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Maka semua di antara kita pasti senang, pasti bahagia ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan ketika kita punya hati yang lapang, hati yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita disiapkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia, yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan tubuhnya tersentuh api neraka. Baru senang aja, baru bahagia saja, pahalanya luar biasa. Maka wajar kalau kemudian kita memahami bahwa Ramadan itu setiap detak-detiknya penuh kebaikan. Kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Artinya, ini tamu yang istimewa. Ini adalah tamu yang kita rindukan selama ini, sudah datang dalam kehidupan kita, maka tentu kita harus punya hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan betul tadi apa yang Mbak Mila sampaikan, semua bermula dari hati. Jika hatinya sudah bersih, jika hatinya sudah senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka apapun yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini akan kita tetap dengan penuh kebahagiaan. Nggak ngeluh, nggak ngerasa capek, karena hatinya sudah siap dengan tamu yang datang dalam kehidupannya, yakni bulan suci Ramadan. Masya Allah. Tapi kadang-kadang tuh ada juga di antara kita yang
justru sebaliknya merasa bulan Ramadan itu aduh harus puasa, harus nahan ini nggak boleh itu nggak boleh, misalnya hobinya ngomongin orang harus direm-rem gitu. Ini berarti kan ada indikasi ada yang salah dengan hatinya. Nah kalau sudah seperti itu, bagaimana harus tetap bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan? Kita masih bisa nggak Ustadz? Iya. Kira-kira. Jadi ketika kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, hati yang lapang, itu akan berpengaruh pada kualitas ibadah kita. Iya, setuju. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging itu baik, baik seluruhnya. Ya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, itu namanya hati. Mohon maaf, rasanya agak berat kita bisa mendapatkan Ramadan yang berkualitas kalau hatinya tidak berkualitas. Ya. Rasanya agak sulit kita bisa mendapatkan Ramadan yang berkelas jika hati kita tidak in charge dengan hadirnya bulan Ramadan. Yang dampaknya mungkin nanti kita puasa, Iya. tapi puasnya tidak punya nilai yang signifikan untuk dirinya. Pahalanya tidak dia dapatkan. Hanya dahaganya, hanya laparnya, itu yang dia dapatkan. Percis seperti apa yang Nabi sampaikan. Kam min sha'imin laisa lahu jazaa'un illa al-ju'i wal 'atasi. Entah berapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa tapi sayang, yang mereka dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Inilah pentingnya hati yang bersih. Inilah pentingnya hati yang lapang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Makanya jauh sebelum Ramadan datang kita sering berdoa sama Allah kan. Bahkan dari mulai bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami bertemu Ramadan. Bahkan di bulan Sya'ban kita bikin acara tarhib. Apa itu tarhib? Tarhib itu kan artinya dari kalimat rohaba yurahibu, artinya senang, bahagia, lapang gitu. Nah, sebelum datang Ramadan aja, kita nih hati harus siap. Ya. Apalagi ini udah ada di Ramadan. Sudah nggak boleh lagi hati kita dalam tanda kutip gelisah. Kalau kata orang Jawa teh kemerungsung gitu kemerungsung. Ya. Gelisah, maunya tuh marah-marah gitu. Udah nggak boleh lagi. Karena kita sudah bertemu dengan Ramadan yang kita sudah berada di dalamnya. Tinggal bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Oke. Jadi memang itu ya, persiapannya juga harus panjang ya. Iya. Jadi Ramadan ini nggak bisa kemudian kita ujuk-ujuk kita melakukan ibadah puasa, semua start, ibarat kata start engine-nya tuh di awal Ramadan itu bisa dikatakan telat ya Ustadz ya? Telat. Ya sama begini ibaratnya. Kayak ada seorang atlet ikut olimpiade. Kalau dia baru latihan ketika olimpiadenya, selesai. Agak sulit dia mendapatkan gelar juaranya. Iya, betul. Tapi kalau dia sudah latihan dari jauh-jauh hari, pasti dia akan lebih siap ketika olimpiade itu datang. Nah sama kayak kita gitu. Ini kan Ramadan tuh pertempuran yang sesungguhnya. Ya, hasil dari apa yang kita tanam selama ini. Gitu kan? Baru akan kelihatan seperti apa kualitas Ramadannya, tergantung persiapannya. Maka ada beberapa persiapan yang walaupun agak telat, masih bisa kita hadirkan. Boleh di-spill nggak kira-kira Ustadz, apa aja? Ya setidaknya ada 4 persiapan yang harus kita miliki agar menjalani Ramadan ini kita bisa lebih mendapatkan kebaikan. 1, istidadul iman. Persiapan iman. Ya. Kita harus menatap Ramadan sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Jangan pernah merasa Ramadan jadi beban. Jangan pernah merasa sholat taraweh, puasa jadi beban buat kita. Jangan. Justru harusnya ini kesempatan emas, the golden moment buat kita untuk mendapatkan banyak kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sambutlah Ramadan dengan penuh keimanan. Maka perintah puasa di Quran surat Al-Baqarah 183 itu dimulai dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Yang dipanggil itu orang yang beriman. Ya. Berarti persiapan iman di hati kita Sudah harus sih sebenarnya. selesai dan sudah benar-benar ada di dalam hati kita. Ya, ya. Yang kedua, isti'dadul ilmi, Istidadul persiapan ilmu. Iman, ilmu. Orang yang menjalani Ramadan dengan ilmu dan tanpa ilmu sama atau beda? Berbeda kualitasnya, Pasti derajatnya berbeda pasti berbeda ya kualitasnya. Tat ya. Orang yang memiliki ilmu dalam menyiapkan Ramadan, dia akan tahu prioritas. Dia akan mengejar kualitas, bukan sekedar kuantitas. Ketika puasa, dia nggak akan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi bagaimana ketika puasa? Matanya puasa, mulutnya puasa, tangannya puasa. Jadi semua yang dia kerjakan itu benar-benar dia jaga. Karena asyamu junnatun, puasa itu perisai. Puasa itu benteng yang bisa menjaga dia dari sesuatu yang tidak baik. Dan itu butuh persiapan ilmu. Yes. Betul. Yang ketiga, isti'dadul ibadah, persiapan ibadah. Ramadan ini harus jadi bulan yang kita benar-benar mempersiapkan amal ibadah terbaik. Bulan bertempur sebenarnya Ustaz ya. Bulan pertempuran yang Pertempuran. sesungguhnya. Kalau di-spill sedikit, ibadah apa yang tidak boleh kita lewatkan dari Ramadan? Setidaknya ada 5 ibadah 5 ibadah. Oke. yang jangan sampai kita lewatkan. Satu, Ramadan itu syahrus siyam, Seharusnya. bulannya berpuasa. Ya. Maka pastikan puasa kita Jangan sampai lewat. jangan sampai lewat dan harus lebih berkualitas di bulan Ramadan ini. Yang kedua, Ramadan itu syahrul qiyam, Qiyam. bulannya sholat. Sholat. Oke. Ya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Bahkan ketika malam Ramadan ada sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Sholat taraweh. Yang ketiga, Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jangan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan, tapi interaksi kita dengan Al-Quran tidak terjalin dengan baik. Rugi besar. Rugi besar, rugi sekali kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi tidak punya kedekatan yang lebih intens dengan Al-Quran. Selagi ini masih hari-hari pertama di Ramadan, ayo persiapkan Qurannya, baca dengan segala kebaikannya, kita akan menjadi orang yang beruntung dengan Ramadan. Yang keempat, Ramadan ini syahrus sodaqah, Sedekah. bulannya bersedekah. Dikisahkan baginda Nabi itu adalah orang yang sangat dermawan. Dan Masya Allah, kedermawanan baginda Nabi itu semakin meningkat ketika bulan Ramadan. Bahkan diceritakan sedekahnya baginda Nabi itu seperti angin yang berhembus, saking banyaknya, saking seringnya di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, Ramadan ini syahrud du'a, bulannya berdoa. Jadi kalau punya hajat tuh sebenarnya ini justru momen terbaik ya. Ini momentum terindah, ini waktu terbaik. Makanya izin ya teman-teman saya, adik-adik saya yang barangkali masih menanti jodoh terbaik gitu ya. Betul, ada hajat-hajat yang khusus gitu ya. Ini doa nih, terbaik di bulan Ramadan. Setuju. Jangan sampai kayak tetangga sebelah bilang begini Mbak Mila. Tetangga siapa? Tetangga sebelah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu buka sahur masih sendirian? Aduh, Ya. dalam gitu ya. Ini Masya doa Allah. terbaik yang Baik. bisa kita hadirkan di bulan Ramadan. Jadi 5. Masya Allah ya. Saum, puasa, sholat, bulannya sholat, sodakoh, baca Quran, sodakoh, sodakoh, dan berdoa. doa. Masya Allah. Ini 5 hal yang kita harus mati-matian nih persiapkan juga di selama bulan Ramadan. Menarik sekali Ahilman, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Spesial hari ini kita berkunjung ke kediaman Ustadz Hilman Fauzi di Bogor. Ini Masya Allah Ustadz, suasananya nyaman, bikin betah puasa ya kalau di rumah kayaknya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kita akan lanjutkan bahasan kita soal Ramadan datang kita harus membersihkan hati. Tapi bicara soal berkali-kali ya dalam kajian Ustadz Hilman terutama, saya itu selalu punya highlight. Memang hati itu kunci dari semuanya, betul. Yeah. Kunci dari ibadah kita terutama di bulan Ramadan. Dan memang bisa jadi refleksi ya, A ya. Jadi kalau misalnya hati kita bersih itu tercermin dari bagaimana kemudian kita perilaku dalam beribadah kita seperti apa. Betul ya, A ya? Betul. Iya. Dan ada dua
syarat ibadah itu diterima oleh Allah. Satu, ibadah itu harus ikhlas. Ya. Makanya tadi kita tambahkan ya, kan 4 persiapan itu ada iman, Iman, ilmu, ilmu, ibadah, ibadah. Ikhlas. Jadi syarat diterimanya satu amal ibadah itu harus ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak ada satu perintah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita kecuali amal itu dikerjakan dengan cara yang ikhlas. Baru Allah terima setiap amal kita. Nah, yang kedua, harus ittiba. Mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 2 syarat ini ada yang disebut dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu kan adanya di hati. Maka kalau mau ditanya, ibadah puasa itu adalah ibadah yang benar-benar untuk Allah. Iya. Karena tidak bisa diperlihatkan kepada selain Allah. Mohon izin ya, berbeda dengan ibadah yang lain. Masih ada potensi untuk terlihat oleh orang lain. Betul. Ya kan? Salat Iya. bisa terlihat. Zakat bisa dilihat. terlihat. Haji Al-Quran, iya. terlihat. Tapi puasa, Hanya kita dan Allah yang tahu. bagaimana cara kita menilai orang itu puasa atau tidak? Kita nggak bisa bilang kepada orang yang, mohon maaf ya, badannya gitu ya, badannya seperti apa, kita bilang, oh kamu nggak puasa ya? Nggak juga. Nggak juga. Kita juga nggak bisa bilang sama orang yang badannya agak-agak slim, kita bilang, oh puasanya sukses ya? Nggak juga. Jadi indikator puasanya sukses atau enggak dari ukuran badan misalnya Nggak bisa. Makanya di dalam hadisnya disebutkan bahwa ya puasa itu untuk Allah. Iya, betul. Dan Allah yang akan membalasnya dengan pahala yang tidak terbatas. Ya. Maka ikhlas adanya di hati. Oleh karena itu, memiliki hati yang lebih bersih, lebih lapang, lebih ikhlas di bulan Ramadan, itu menjadi syarat utama untuk kita mendapatkan Ramadan yang berkualitas. Oke. Jadi harus dipupuk, harus dilatih. Betul. Sebenarnya juga tidak ada kata terlambat ya, Ahilman. Begitu kita sadar bahwa, aduh mungkin kemarin persiapannya kurang nih Iya. menuju Ramadan gitu. Tapi ketika kita ada momen kita sadar, itu sebenarnya kita bisa kejar. Iya, makanya nanti sambil berjalan ini Ramadan yang kita hadirkan, kita melatih hati juga. Oke. Nah, itu. Makanya Ramadan itu bulan menata hati sebenarnya. Yang awalnya pemarah jadi pemurah. Masya Allah. Yang awalnya pemukul jadi perangkul. Yang awalnya pengejek jadi pengajak. Yang awalnya pembenci jadi penyayang. Ya, jadi semua belajar karena di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan beberapa value, beberapa nilai. Dari mulai nilai spiritual, kan, lebih dekat dengan Allah. Kemudian nilai sosial, lebih peka dengan sesama. Ada nilai emosional, kita bisa menahan hawa nafsu. Pas kita mau marah, ingat lagi puasa. Pas kita mau gibah, ingat lagi puasa. Susah. Mau julid sama orang, ingat lagi puasa. Jadi ketika engkau ingin berkata yang buruk, lagi puasa. Jadi ditahan, direm. Dan itu orang yang berhasil daripada puasa Ramadan. Artinya, kalau dengan datangnya bulan Ramadan, mulut kita masih nggak terjaga, lisan kita masih nggak tertata, hati kita masih berprasangka, mata kita masih melihat sesuatu yang bukan haknya. Terus butuh waktu kapan lagi kita melatih diri kita untuk menemukan kebaikan di dalamnya. Dan belum tentu kita akan ketemu Ramadan tahun depan kan, tidak ada jaminan loh. Tidak ada jaminan. Maka di antara nasihat yang paling berharga ketika kita bertemu dengan Ramadan, tolong yakinkan di hati, boleh jadi ini Ramadan yang terakhir buat kita. Mohon maaf, entah berapa banyak saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang tahun sebelum ini masih bertemu Ramadan dengan kita. Tapi Ramadan tahun ini mungkin tak lagi bersama dengan kita. Boleh jadi kita pun demikian. Kita nggak tahu apa mungkin Ramadan yang terakhir buat kita. Dan boleh jadi kita nggak ketemu lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Maka tolong pastikan, tolong yakinkan hati
bahwa ini Ramadan yang harus berarti untuk kita. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita masih dikasih kesempatan Ramadan? Saya akan menjawab ada dua alasannya. Yang pertama, boleh jadi karena Allah tahu dosa kita sangat banyak. Sehingga Allah izinkan kita masih bertemu Ramadan, agar di bulan Ramadan ini kita banyak bertaubat minta ampun kepada Allah. Karena Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Atau yang kedua, karena Allah tahu amal soleh kita masih sangat sedikit. Sehingga Allah berikan kesempatan kita bertemu Ramadan, agar di bulan Ramadan ini kita bisa menambah amal soleh kita. Kenapa? Karena setiap amal kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Ayo, ini kesempatan emas gitu. Jangan sampai menyia-nyiakan. Siapa orang yang paling rugi ketika bertemu Ramadan? Ada dua. Satu, orang yang bertemu Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, orang yang ketika bertemu Ramadan, tapi amal solehnya tidak bertambah, amal ibadahnya tidak bertambah. Dia orang yang bertemu dengan Ramadan tapi rugi. Maka jangan sampai kita jadi orang yang merugi dengan datangnya bulan Ramadan. Karena dosa kita tak diampuni oleh Allah. Amal soleh kita tidak bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. PR kita tuh banyak ya Ayah sebenarnya. Dan ini harus jadi, kita tuh harus punya mindset bahwa ini harus jadi Ramadan terbaik gitu ya. Iya. Harus menjadi Ramadan terbaik. Makanya kalau kita perhatikan dalam tafsir, kenapa surat Al-Baqarah ayat 183 ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan kalimat ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa seakan-akan di ayat itu Allah membandingkan perintah puasa ini seperti halnya aku perintahkan kepada orang terdahulu. Ini dalam kacamata tafsir untuk kehidupan kita. Jadi Allah tuh pengen membandingkan kualitas puasa Ramadan kita tahun ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi bukan hanya perbandingan antara perintah puasanya kita dengan orang terdahulu, tapi Allah tuh ingin, hei orang beriman, coba kamu cek kualitas puasamu Ramadan tahun ini lebih baik nggak dengan puasamu yang sebelumnya? Agar apa? La'allakum tattaqun. Agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Poinnya, jika pemirsa CNN Indonesia ingin menjadi orang yang bertakwa, puasa tahun ini Ramadannya harus better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Karena kalau tidak, ya sudah, berarti kita hanya mengejarkan ritual, bukan spiritual. Baru sekedar ritual, baru sekedar kebiasaan ketika Ramadan ya puasa, tapi belum jadi spiritual, spirit yang menambah kebaikan dalam hidupnya. Itu tadi ruginya itu berarti untungnya itu jadi mereka yang juara. Juaranya tuh yang seperti apa, Hilman? Jadi indikatornya apa? Kita tuh sukses tadi ya. Satu, ketika Ramadan datang, dosa kita diampuni. Karena amal soleh kita bertambah. Nah yang kedua, amal ibadah kita juga makin bertambah. Sehingga pahalanya dilipat gandakan. Itu orang yang juara dan orang yang beruntung. Sampai titik akhirnya, dia menjadi orang yang bertakwa. Karena begini Mbak Mila, orang puasa itu ada dua kategori. Ada yang disebut dengan puasanya ular. Puasa ular. Ada yang disebut dengan puasa ulat. Puasa ulat, Konon katanya dua hewan ini untuk bermetamorfosa dalam hidupnya harus puasa. Tapi ternyata kualitas dan hasilnya berbeda. Nanti kita bahas mungkin ya. Menarik ya. Seperti puasa apa ular dan puasa ular. Kualitas puasa kita? Puasa ular apa puasa ular? Nah, indikatornya kita sendiri yang bisa menentukan sebenarnya ya. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas, kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan terkait hati, menjaga hati selama bulan suci Ramadan ini masih akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Masih soal pembahasan hati
Dan bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah selama bulan suci Ramadan? Ahilman, tadi sempat disampaikan di segmen sebelumnya, puasa itu ada dua. Bisa kita analogikan seperti itu ya. Iya, Puasa ular atau puasa ulat. Nah ini Iya. apa bedanya? Iya, iya, konon katanya dua hewan ini untuk melangsungkan hidupnya Yes. harus berpuasa. Tapi kalau kita perhatikan, dua hewan ini punya kualitas puasa yang berbeda. Ya. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya juga Masih ular. Bahkan setelah puasanya pun namanya masih apa? Ular. Masih ular. Jadi tidak ada perubahan. Namanya masih ular. Yang ganti hanya sisiknya. Fisiknya, Yang kulitnya. ganti hanya casingnya. Namanya masih apa? Ular. Ular. Tapi ada yang kedua namanya ulat. Ulat ini beda. Sebelum puasa namanya ulat. Ketika puasa namanya kepompong. Kepompong. Setelah puasa namanya kupu-kupu. Sebelum puasa orang tidak mau mendekatinya. Ketika puasa orang juga enggan mendekatinya. Tapi setelah puasa orang merindukan kedatangannya. Masya Allah. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Indah. wajah. Ada istilah Tampak. kalau ada kupu-kupu ke rumah mau ada apa? Mau ada tamu. Mau ada tamu. Pantesan kemarin Ahilman tuh Banyak ya kupu-kupu. banyak kupu-kupu. Cantik pasti kupu-kupunya. Cantik. Ternyata yang datang lebih cantik daripada kupu-kupu Masya itu. Allah. Nomor sepatu boleh nggak ya? Jadi Masya Allah. Masya Nah Allah, pertanyaannya, Bamila, pemirsa masuk kategori puasa Iya. yang mana? Ular apa ulat? Ulat. Coba Bamila yang mana? Ya maunya sih ulat ya. Ulat. Ulat Nah, ya. Kalau AA puasanya manusia. Masa disamakan sama hileud atau manusia? Hilet ya. Jadi Bahasa Sundanya teh gitu. Iya. iya. ulat aja berubah. Iya, apalagi kita. Masa kita nggak berubah? Coba, Betul, betul. Bamila udah berapa kali bertemu Ramadan? Udah puluhan kali ya. Ketahuan dong nanti umurnya ya. Pemirsa, Iya. udah berapa kali ketemu Ramadan? Iya. Masya Coba Allah. pertanyaannya. Ramadan datang, Ramadan pergi. Apa yang berpengaruh dalam hidup kita? What did you gain from Ramadan? Apa yang kamu dapat dari Ramadan? Apa cuma nastarnya doang? Apa cuman kolaknya doang? Ya. Apa cuman baju lebarannya doang? Apa cuma kumpul-kumpul buka puasa Apa bersama cuman aja? reuni bukbernya Iya, aja? betul. What did you gain from Ramadan? Iya. Apa yang kamu dapat dari Ramadan? Ini pertanyaan mendasar Iya, gitu iya. loh. Betul. Jangan sampai Ramadan datang tadi jemput, pulang tadi antar. Kita nggak dapat apa-apa dari Ramadan. Rugi sekali. Maka mulailah dari hati yang lapang, yang bahagia bertemu Ramadan. Mulailah dari hati yang bersih, yang ikhlas, Yang ikhlas. bertemu Ramadan. Mulailah dari hati yang lebih khusyuk dengan semua amal ibadah ketika Ramadan. Kalau di awal-awal berat misalnya, aduh kan biasanya biasalah gitu ya. Dengan kemudahan, dengan kenyamanan sebelum Ramadan gitu ya, tiba-tiba kita harus puasa dengan segala macam aturannya begitu. Melatih hati supaya kemudian fokus tuh apa sebenarnya? Apakah istighfarnya mungkin dibanyakin atau seperti apa? Iya, salah satu di antara obat hati itu kan secara prinsip tuh zikrullah, Zikrullah, berzikir berzikir. kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Berarti caranya agar kita bisa mendapatkan hati yang penuh kebaikan dengan Ramadan, lebih serius mendekat kepada Allah. Lebih serius taat kepada Allah. Harus punya motivasi yang besar di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Ya, betul. Karena Ramadan ini kan Bamila, kalau dihitung keistimewaannya Masya Allah. Masya Allah. Ramadan itu secara kata terdiri dari 5 huruf. Ro, Mim, Dod, Alif, Nun. Yang Masya Allah, masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan itu menggambarkan keistimewaan bulan Ramadan. Huruf Ro artinya rahmat. Ramadan bulan penuh rahmat, bulan penuh kasih sayang. Mim maghfirah, ampunan. Ramadan bulan penuh ampunan. Dod dhamanah. Ramadan Allah berikan jaminan. Apa? Jaminan surga. Allah siapkan satu pintu surga namanya Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa Ramadan.
Alif artinya aminah, keamanan. Allah amankan orang yang bertemu Ramadan. Nun artinya nikmat. Allah siapkan berjuta nikmat bagi orang yang bertemu Ramadan. Nah, ini motivasi Mbak Mila. Ini motivasi pemirsa CNN untuk kita tuh lebih semangat dengan Ramadan. Mau dapat rahmat Allah, ayo lebih dekat dengan Allah. Mau dapat ampunan Allah, lebih dekat dengan Allah. Mau dapat jaminan dari Allah, lebih dekat dengan Allah. Mau dapat keamanan dari Allah, lebih dekat dengan Allah. Mau dapat nikmat dari Allah, lebih dekat dengan Allah. Maka hati akan lebih tertata untuk mengarungi Ramadan dengan penuh kebaikan kalau hatinya terpaut dengan Allah, terikat dengan Allah. Belajar ikhlas di Ramadan, belajar syukur di Ramadan, belajar sabar di Ramadan, belajar ridho di Ramadan. Masya Allah. Iya kan? Di Ramadan kita belajar syukur. Allah masih ngasih nikmat kita buka puasa, masih ngasih nikmat kita sahur tadi. Masya Allah. Ramadan kita belajar sabar. Kita tahu nggak enaknya lapar. Kita tahu nggak enaknya haus. Maka saat Ramadan kita belajar. Kita belajar ridho. Kita belajar ikhlas. Ada makanan di tengah rumah, bisa kita makan. Bawa ke kamar. Orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya kan? Tapi Allah tahu. Allah tahu. Allah mengawasi. Allah mengawasi. Berarti apa? Belajar ridho kita. Pengen makan. Pengen gibah. Pengen bohong. Pengen ingkar janji. Misalnya, iya. Pengen emosi. Pengen marah. Ridho ini lagi puasa. Jadi balik lagi. Hati pada akhirnya semakin dilatih ketika datangnya bulan Ramadan. Artinya kalau udah datang Ramadan masih marah-marah. Nah itu. Kalau udah datang Ramadan masih gibah. Kalau udah datang Ramadan masih fitnah, masih makan yang haram, masih julid sama orang, masih sikat kiri sikat kanan, zolim sama orang, butuh kapan lagi kita berubah untuk menjadi pribadi yang makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. PR kita banyak, tapi sebenarnya Ahilman berarti sebenarnya bisa jadi indikator juga kita tuh sukses atau tidak menjalani Ramadan itu dari hati ya. Iya. Jadi misalnya kalau Masya Allah ya hati jadi tenang selama Ramadan, setelah Ramadan jadi lebih nyaman, jadi nggak berprasangka buruk kayak tadi Ahilman bilang, itu berarti bisa jadi indikator Insya Allah kita sukses ya selama Ramadan ya. Iya. Karena semua bermula dari hati. Maka kondisi hati yang penuh dengan kebaikan akan menentukan seperti apa kualitas Ramadan kita. Kalau nanti selama Ramadan itu kemudian grafiknya bagus, makin positif, nah itu berarti sudah tanda yang bagus. Tapi kalau itu tadi malah justru semakin buruk, nah itu yang perlu dikoreksi sebenarnya. Betul. Hatinya seperti apa? Makanya dimulai dari awal kita banyak minta ampun sama Allah. Banyak memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ibadahnya kita lebih semangat. Termasuk mohon izin ya, kalau kita pernah punya salah sama orang lain, minta maaf. Jangan sampai kita mengisi Ramadan dengan penuh kebencian. Ada istilah kita ini nunggu maaf-maafannya pas Idul Fitri. Iya, gitu. Padahal mah harusnya kan dari awal itu kita bersihkan hati untuk bisa mendapatkan kebaikan Ramadan. Nggak usah nunggu Lebaran sebenarnya. Nggak usah nunggu Lebaran gitu. Ya bagaimana kita bisa mendapatkan Ramadan yang berarti kalau situasi hati belum menemukan kebaikan gitu loh. Maka suami istri di rumah tangga yang barangkali sebelum ini masih ada salah, ayo saling minta maaf. Anak dengan orang tua yang sebelum ini mungkin ada salah, ayo saling memaafkan. Karena mohon maaf, di antara orang yang tidak akan diterima ibadah Ramadannya, siapa? Salah satunya, yang pertama, jika ada seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tua dan dia belum sempat minta maaf sama orang tuanya, mohon maaf, tidak diterima ibadah puasanya. Kalau ada suami istri yang pernah punya salah dan dia belum saling memaafkan sebelum datangnya Ramadan, mohon maaf, khawatir ibadah kita tidak berkualitas. Termasuk kalau ada kerabat, sahabat, saudara, teman kantor, lingkungan kita yang kita pernah menzoliminya dan kita belum sempat saling memaafkan dengannya, khawatir ibadah Ramadan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Berat ya. selain kita mendekat kepada Allah dengan hati yang bersih, Hablum coba minannasnya itu juga. bersihkan juga hati kita dengan orang lain agar tidak membawa sesuatu di Ramadan yang mengantarkan keburukan untuk kita. Jadi bukan aja fokus pada hablum minallahnya, tapi Iya. hablum minannasnya itu juga harus, sebenarnya sih seharusnya idealnya sudah selesai sebelum Ramadan Iya. ya, Pak ya. Tapi justru misalnya masih ada mungkin itu tadi ya, sangkutan atau sesuatu yang masih belum selesai gitu ya. Itu harus diselesaikan Iya. pada saat Ramadan ya. Iya, 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 Masya Allah, iya, iya. menarik sekali. Ahilman masih akan kita bahas dinamika-dinamika yang mungkin biasa kita hadapi selama Ramadan. Nanti kita juga akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Baik. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Seperti biasa Ustadz, di segmen terakhir ini Ahilman akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah Ustadz, pertanyaan yang sudah masuk ini Ya. datang dari Mas Akmal ya, yang ada di Jakarta. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal. Ustadz, saya izin bertanya bagaimana cara kita menghadapi atau menyikapi insecure dalam agama Islam. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya soal insecure dalam agama nih Ustadz. Ini kayaknya yang nanya Gen Z. Jadi sedang mungkin dalam fase, saya ini kan sebagai seorang muslim, tapi Iya. kok masih merasakan insecure Iya. dalam beragama. Sebaiknya seperti apa? Tafadhol Ustaz. Iya. Di antara situasi hati yang sekarang cenderung sedang menghinggapi adik-adik kita, Iya. itu ada dua penyakit. Satu insecure, Ya, dalam dua banyak hal. overthinking. Ya, betul. Iya kan? Insecure itu kan artinya merasa lemah atau merasa rendah. Iya. Ya, rendah diri itu sesuatu yang perlu kita hindari. Yang harus kita punya rendah hati. Rendah diri merasa bahwa diri lemah, diri nggak punya, dan kita nggak bisa bersikap dengan baik. Itu harus kita hindari karena kita ini diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Surat At-Tin ayat 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Maka jangan insecure. Perbanyak bersyukur. Bersyukur. Jangan Sampai deh. insecure, perbanyak Bersyukur. bersyukur. Termasuk dalam urusan agama. Mungkin dia ngerasa bahwa yang lain mah pada belajar ngaji Iya. gitu ya. Yang lain mah misalnya puasa itu begini-begini. Nah, justru kalau kita merasa lemah, ya belajar. Sebenarnya itu juga malah jadi indikator baik nggak sih Ahilman? Maksudnya merasa bahwa, oh aku masih kurang nih dalam Iya, hal beribadah. tapi bukan berarti membatasi ibadah Oke, kita. oke. Jadi jangan sampai udah saya mah segini doang ilmunya gitu. Makanya di antara yang tidak boleh qanaah itu ilmu. Oh, oke. Setuju. Tidak boleh merasa cukup dengan ilmu gitu. Jadi yuk ngaji, udah cukup saya mah. Jadi kalau Nggak ngaji, boleh, nggak kalau boleh cepat puas, belajar, mendapatkan ilmu, jangan pernah merasa cukup. Harus haus terus dengan ilmu. Nah, disitulah nanti yang akan melatih diri kita untuk tidak insecure. Karena begini, akar dari amal itu ilmu. Ya. Dan buah dari ilmu itu amal. Akar dari amal itu ilmu. Dan buah dari ilmu adalah amal. Makanya orang kalau ilmunya bertambah, maka akan bertambah amalnya. Karena dia punya akar yang kuat daripada ilmu tersebut. Nah, bulan Ramadan ini jadi bulan terbaik untuk kita meningkatkan intelektualitas kita dalam urusan belajar. Semua televisi, semua platform sosial media, semua tayangan, semua masjid, semua tempat kalau Ramadan pasti mengadakan acara-acara yang meningkatkan ilmu kita. Ya. Betul?
Di CNN Indonesia setiap pagi kita ada gapai kemuliaan. Nanti menjelang berbuka ada kultum menjelang berbuka. Betul? Itu. Di masjid sebelum taraweh ada kajian, ada kultum. Ini asupan yang sangat bergizi buat kita agar ilmu kita bertambah, yang berdampak pada amal kita, yang insya Allah kita nggak insecure gitu loh Iya. dengan amal kita, karena kita ditambahkan dengan ilmunya. Itu akan membuat kita bisa lebih semangat. Nah yang kedua, cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang asik. Ya, makanya ada istilah tinggalkan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Asik. Gitu. Jadi kan Gen Z oh tuh, wow, banget, gitu. oke. Makanya nih kita harus coba istilahnya shifting gitu ya, berpindah atau move Ya. dari yang kebiasaan buruk ke kebiasaan baik. Harus berani tapi ya. Iya, dari lingkungan yang nggak baik ke lingkungan yang baik. Ini Ramadan gitu Iya. loh. Makanya kan suka ada yang kilat-kilat, pesantren Pesantren kilat, kilat, gitu ya. heeh. Ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita tuh bisa meningkatkan semangat ibadah kita. Ini dalam rangka agar kita tidak insecure lagi dengan setiap amal kita. Karena bertambah ilmunya, tambah baik juga lingkungannya. Iya, setuju. Jadi itu tadi akarnya adalah rajin-rajin mencari ilmu, Betul. ketemu teman yang juga sefrekuensi, yang Betul. soleh, Betul. gitu ya. Jadi itu ikut jadi booster sebenarnya Yes. untuk keimanan kita. Dan jangan suka membandingkan Ah, dirimu dengan orang lain. itu kadang-kadang juga masih menghinggapi. Saya juga kadang tanpa sadar sih, kadang-kadang Iya. kok beliau ya si fulan atau si fulana kok udah ini ya, kok Iya. saya masih begini-begini aja ya. Makanya saya sering bilang gini ke adik-adik kami gitu ya, bahwa hijrah itu bukan semata-mata untuk lebih baik dari orang lain. Oke. Betul. Tapi hijrah itu untuk lebih baik dari diri Diri kamu kita. yang sebelumnya. Jadi versi terbaik Jadi, dari kita yang dulu. Patokan perbandingannya itu bukan orang lain gitu. Misal, mohon maaf ya, mungkin ada orang yang hijrah menggunakan hijab sudah mulai syar'i panjang, mungkin ada yang baru setengah, mungkin ada yang baru sedikit. Hargai prosesnya. Begitu. Karena setiap orang itu berproses, berprogres. Iya. Selesaikan sampai beres. Masya Allah. Insya Allah sukses. Oh, Gitu. Masya. Jadi proses itu yang menjadi penting. Hargai prosesnya. Teman-teman, lihat effort kita untuk bisa mendapatkan kebaikan itu. Mungkin gak mudah. Tidak sama keadaan orang. Betul. Ada yang mungkin dia berangkat dari keluarga yang sudah settle secara agama. Tapi mungkin juga ada keluarga yang dalam tanda kutip secara agama juga masih kurang. Sehingga butuh pendalaman, butuh pendampingan. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena setiap orang punya jalan yang berbeda-beda. Kalau kita dibanding-bandingkan gimana? Nah, itu yang harus kita punya kebersihan hati. Kalau kita dibandingkan sama orang, ya cukup jadi motivasi. Iri itu diperbolehkan hanya pada dua hal. Satu, iri pada orang yang diberi ilmu, yang dengan ilmunya digunakan untuk beramal di jalan Allah. Dan yang kedua, iri kepada orang yang diberikan harta, yang dengan hartanya berinfak di jalan Allah. Masya Allah. Jadi kita Selain boleh- itu, ya nggak usah. Nggak usah. Apalagi soal dunia ya. Ya, apalagi soal Tapi dunia. itu ujian paling berat. Kalau iri masalah dunia, si Iya. tetangga beli kulkas baru. gitu. Kita yang kedinginan nih gitu. Beli mobil baru. Kadang-kadang kitanya sebenarnya nggak mau sih. Cuman kadang-kadang aduh, Betul. tetangga bisa ya gitu. Dan mohon maaf kan juga dalam tradisi Ramadan tuh sering ada istilah bukber. Iya. Bukber ketemu dengan reuni alumni kita. Kalau udah begitu kadang-kadang jadi ajang flexing. Yes. Nah, gimana tuh, A? Artinya kan jadi ajang pamer, jadi ajang flexing. Esensinya Mungkin malah ada hilang. sebagian teman kita yang nasibnya tidak seberuntung kita. Mereka jadi insecure, kan gitu kan. Nah, maka di sini juga pelajaran buat kita. Jangan menghadirkan ruang pamer. Nah, oke. Jangan menghadirkan ruang flexing. Agar tidak ada ruang insecure di teman-teman kita. Masya Allah, betul, betul. Kan gak sedikit di antara kita kalau buka tuh sering fotoin bukaan kita hari ini. Iya. Jadi ini status. Nggak boleh ya? Bukan gak boleh. Gimana dong? Tempatkan hati kita di hati orang lain Iya, iya. yang mungkin tidak seberuntung kita. Boleh jadi ada orang yang ketika berbuka makanannya terbatas, Iya. minumannya terbatas. Setuju. Maka nasihat yang melembutkan hati salah satunya adalah jangan suka menunjukkan dirimu kepada orang yang tidak memiliki apa yang kamu tunjukkan. Contoh, tidak boleh
mengumbar romantisnya kamu dengan pasangan di depan orang yang belum punya pasangan. Atau yang mungkin punya masalah ya. Ya. Rumah tangga. Tidak boleh misalnya. juga kamu bicara tentang karir pekerjaanmu yang seperti apa di depan orang yang belum punya pekerjaan. Ini kan melatih hati yang cukup sulit. Maka Ramadan Allah hadirkan agar kita bisa menata hati. Bisa lebih baik. Bisa lebih lembut, bisa lebih tenang. Pertanyaannya, misalnya kita dalam situasi yang mungkin ada teman kita, ada keluarga kita yang justru seperti itu di depan kita. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita boleh counter balik. Kalau saya sih bawaannya sumbu pendek ya gitu ya. Atau kita lebih baik menghindar atau seperti apa baiknya? Iya, kalau kita mengikuti apa yang Nabi sampaikan, jika engkau melihat satu kemungkaran di depan wajahmu, yang pertama rubah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa, rubah dengan lisanmu. Kalau nggak bisa, rubah dengan hatimu. Maksudnya apa? Doakan, terus di hati ingkari bahwa itu adalah perbuatan yang jelek. Jangan sampai hati juga mengiyakan perbuatan yang jelek itu. Ya, kalau nggak bisa kita menghindar. Agar kita tidak terjebak dan tenggelam dalam kesalahan yang sama. Masya Allah. Ahilman terakhir nih, sebagai penutup. Ini kan perjalanan Ramadan kita juga masih ada beberapa lama ini ya. Perlu juga semangat yang seharusnya semakin ke belakang semakin menggebu-gebu ya. Karena kita nggak mau kehilangan nanti ada malam Lailatul Qadar gitu ya. Apa yang perlu kita persiapkan dari sekarang? Iya, yang pertama ini dari inti semuanya, isti'dadul qalbi, persiapan hati. Dari awal sampai akhir kita bicara tentang hati. Mulailah menata hati, mulai memperbaiki diri, karena Ramadan ini kawat sandal di muka. Madrasah. Sekolah terbaik untuk melatih diri kita. Mulai belajar melembutkan hati. Kalau sedang ingin bicara yang kotor, ingat, kita sedang berpuasa. Kalau sedang ingin marah, ingat, kita sedang berpuasa. Kalau kita sedang ingin berbuat dosa, ingat, di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah melipat gandakan pahala kebaikan di bulan Ramadan, mohon maaf, boleh jadi Allah pun melipat gandakan dosa atas setiap kesalahan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka banyak istighfar, banyak minta ampun, terus mendekat kepada Allah agar Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak tahu apakah kita masih diberikan kesempatan lagi Ramadan tahun depan atau tidak. Masya Allah. Mumpung hari ini dikasih kesempatan Ramadan, ayo selesaikan, nikmati dan jalani sampai akhir Ramadan, sampai kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dahsyat sekali penutupnya Hilman. Itu sih doa kita bersama ya. Mudah-mudahan kita sukses di akhir Ramadan ini. Allah juga masih berikan kita kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Hilman, terima kasih sekali atas ilmunya hari ini. Terima kasih atas jamuannya. Nanti kita numpang buka ya di sini ya. Ini kan baru sahur tadi. Kok masuk udah minta buka aja? Kali ya, boleh ya, agak lama ya. Tapi Masya Allah, terima kasih atas sambutannya Hilman. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Pemirsa, demikian Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa berkah, dan juga membawa kebaikan bagi kita semua. Dan Allah senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih.